Ini ajarannya lagi tentang 3 tipe manusia. Saya tidak tahu kalian ada tipe yang mana. Katanya Krishna, manusia itu ada 3 jenis. Ada manusia malas, ada manusia aktif, ada manusia cerdas. Manusia malas itu sifatnya lamban, ya kan? Bangun tidur, sudah melek, tidur lagi. Terus, ya kan, kalau mau apa-apa, ntar aja, nanti aja. Skripsi, alah tenang aja, masih semester 7, masih separuh jatahnya. Mau, ya kan, jatahnya kan 14, jadi santai aja, besok aja, tenang aja. Pokoknya apa-apa selalu begitu. Manusia lamban. Yang lain sudah sampai mana, dia masih ada di mana. Jadi males. Ada manusia yang menggebu-gebu, ya bahasanya aktif, tapi mungkin lebih tepat diartikan hiperaktif. Semangat pokoknya, tiap hari menggebu-gebu, pengen A, pengen B, pengen C, cita-citanya apa, keinginannya apa, tidak jelas. Pokoknya tiap hari berapi-api. Ada tipe manusia kedua. Jadi yang satu males, yang satu wah semangat. Yang ketiga ada manusia cerdas. Cerdas itu tidak sekedar pinter, tapi ngerti cara menggunakan kepinterannya. Cirinya biasanya jernih. Ada apa-apa dia mampu menganalisis. Katanya Krishna, orang yang lamban harus ditambah aktif, dan yang aktif harus ditambah cerdas. Dari situ manusia akan jadi manusia yang utuh, sempurna. Jadi jangan cuma cerdas, tapi harus aktif. Kalau cerdas saja, pinter saja, hanya teori, cuma debat di TV, paling banter hasilnya jadi komentator. Harus cerdas tapi aktif, bisa menjalankan. Ya kayak komentator sepak bola itu loh. Dia pinter kalau komentari, tapi main bola sendiri ya pontang-panting dia. Teorinya bagus, tapi prakteknya dia tidak bisa. Kalau ceramah ndaki-ndaki, saudara, kita harus membereskan perasaan kita, kalbu kita harus diwangun. Cuma ya prakteknya bodoh wae. Jangan tergoda oleh nafsu. Nafsu itu merusak. Kita harus lebih ngono, bariku rabi maneh. Oke, jadi tidak boleh hanya cerdas, harus aktif. Kaburo maktan kalau katanya Al-Quran, ngomong tok. Jangan ngomong tok, harus ada praksisnya, bukti konkretnya. Jadi, dan jangan aktif saja, juga harus reflektif, harus ditambah kejernihan. Jadi kalau kamu merasa dirimu malas, sekarang rajinlah, sekarang aktiflah. Dan kalau kamu merasa sudah aktif, cerdaslah. Kalau kamu sudah aktif dan cerdas, berarti kamu sukses jadi manusia. Itu kan nggak gampang jadi manusia itu. Kamu harus aktif dan cerdas. Kalau masih lamban, masih males, ya kamu belum jadi manusia yang benar. Ngapain Allah ngasih kamu akal, ngapain ngasih panca indera, ngapain ngasih kebebasan, wong kamu gunakan hanya untuk tidur dan nonton TV. Nggak ada gunanya. Ada banyak sekali kenikmatan Allah yang kamu dustakan. Katanya Ar-Rahman kan gitu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu dustakan itu maksudnya bukan disangkal, tapi ngapain Allah capek-capek ngasih kamu akal, capek-capek ngasih kamu hati, capek-capek macam-macam alatmu, imajinasi, intuisi, tidak pernah dipakai. Jadi manusia yang cerdas, manfaatkan semua itu untuk kehidupanmu sendiri, untuk praksis. Jadi 3 tipe manusia ini bagus untuk refleksi hidup kita. Kamu ada di level mana? Ini yo istilahku sendiri, relativitas nilai. Jadi di Bhagavad Gita ada asumsi bahwa
yang itu nanti mendasari sistem kasta. Setiap orang itu punya bakat, punya kemampuan, punya kapasitas, punya potensi yang beda-beda. Apapun itu. Dunia akalmu aja kan ada IQ yang setiap orang beda-beda. Dunia emosimu bahkan ada EQ, emotional quotient. Mentalmu ternyata juga levelnya beda-beda. Bahkan sekarang SQ, spiritual quotient. Kemarin ada yang SQ itu bukan spiritual Pak, tapi sexual quotient. Jadi cerdas sekali kalau urusan itu. Langsung nyambung. SQ-mu tinggi berarti. Ada orang ngomong apa, dia bayangannya mesti ke situ. Nah, itu berarti SQ-mu tinggi. Itu kan level. Setiap orang makomnya beda-beda. Kamu ngaji kayak gini aja kan cara nangkepnya beda-beda. Itu sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan nggak usah diingkari. Hari ini kan banyak orang yang mencoba untuk egaliter, dianggapnya semua orang sama. Ya bagus sih memang egaliter. Cuma maksudnya sadarilah juga bahwa orang itu makomnya beda-beda. Sama aja Pak levelnya. Semua berhak belajar filsafat, ayo belajar semua. Nanti kamu pulang bapakmu, pakdemu ajari filsafat juga. Misalnya kan nggak bisa. Mereka belum nyampe. Kapasitasnya belum bisa dia menerima filsafat. Kalau bapakmu mau ajak, Pak, tak kasih tahu ya Pak, menurut Aristoteles itu tidak nyambung. Paling bapak mau apa Aristoteles itu? Sokrates itu siapa? Nggak ngerti, bukan levelnya, bukan makomnya. Dia punya kapasitas sendiri. Dan ini jadi asumsinya. Asumsi kedua, maka setiap orang harus mewujudkan kapasitas, potensi, dan kemampuannya sesuai miliknya sendiri-sendiri. Itulah nanti yang disebut dharma. Dharmanya seorang santri ya nyantri ngaji, dharmanya seorang mahasiswa ya kuliah, dharmanya seorang dosen ya ngajar. Sadari itu. Dharmanya seorang mahasiswa bukan macul. Maka kalau kamu macul itu bagus, tapi bukan dharmamu. Karena kamu mahasiswa, dharmamu adalah belajar, kuliah. Kuliah utama, jangan kebalik. Kebanyakan maculnya kuliahnya lupa. Dharmanya mahasiswa itu kuliah, bukan pacaran. Maka pacaran nggak boleh mengalahkan kuliah kalau labelmu adalah mahasiswa. Kecuali kamu ganti label. Ya boleh labelnya apa yang dharmanya pacaran. Jadi ya saya nggak tahu apa adanya. Apa labelnya ABG misalnya. Dharmanya ABG adalah pacaran, cabe-cabean misalnya. Oke. Ya kamu rumuskan sendiri. Jadi itu dharma. Dan dalam urusan dharma ini kadang-kadang baik bagi seseorang, tapi bagi orang lain kebalikannya, dia jelek. Tentara misalnya, tentara itu dharmanya waktu perang dia harus bunuh orang. Tapi bagi kamu yang bukan tentara, bunuh orang itu jelek. Jadi bunuh orang, yang satu adalah kemuliaan, yang satu justru kejahatan, kriminalitas. Itu dharma. Oke, jadi menolong itu bagus. Tapi kadang menolong itu bisa jelek kalau yang kamu tolong tidak tepat ruang dan waktu dan kapasitasnya. Misalnya kamu nolong orang nggak punya uang dengan cara semua uangnya kamu kasih, itu kan nggak sesuai kapasitas. Koruptor kamu sembunyikan, itu juga nolong yang jelek. Jadi pahami seperti apa kapasitasmu, kemudian kenali dharmamu apa, dan jalankan itu. Itu aja sebenarnya tugasnya manusia. Tidak banyak-banyak. Ya meskipun rinciannya nanti banyak, tapi intinya cuma itu. Makanya nilai itu sebenarnya relatif.
Dari situlah nanti secara sosial di India muncul sistem kasta. Ada yang ksatria, ada yang brahmana, ada yang sudra. Yang brahmana ya sudah ngurusi agama, nggak usah ngurusi ksatria. Kalau brahmana terjun perang, yang ngurusi rohaniahnya masyarakat siapa? Kalau brahmananya jadi DPR, yang ngurusi kuilnya siapa? Kalau kiainya juga ikut kampanye, yang ceramah di masjid siapa? Dharmanya sendiri-sendiri. Oke, yang demo cukup mahasiswanya, dosennya tidak usah. Misalnya, dharmanya beda-beda. Kalau dosennya juga ikut turun ke jalan, nah yang di kampus siapa terusan? Dosennya juga di jalan demo, mahasiswanya juga di jalan demo. Nah, yang di kampus tinggal tukang parkir sama TU. Jadi kenali dharmamu masing-masing. Posisimu di mana, yang harus kamu lakukan apa.